dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Terbuka dengan NIM 86639692. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 5B dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi mengidentifikasi fakta dan opini sebagai pemenuhan tugas pemantapan kemampuan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tengok kanan kiri kalian, apakah ada teman yang tidak berangkat? Ada, berangkat semua. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Untuk menambah semangat pada pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu bersama-sama, lagu rukun bersama hormat. Ya, silakan bisa berdiri. Satu, dua, tiga. Semangsa ciptaan Tuhan, berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Ada benar, permusuhan, tak ada guna. Pertengkaran, mari saling bersahabat dan rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang, raja sahabat kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Ya, terima kasih. Silakan berdiri kembali. Semangat. Hari ini kita akan mempelajari kalimat yang mengandung fakta dan opini. Kemarin sudah kita pelajari kata peringatan Quran. Hari ini kita mempelajari materi baru, materi fakta dan opini. Coba sebelum guru masuk ke pembelajaran, guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ada 3 capaian yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan informasi kunci pada teks informasi yang dibaca secara tepat. Kemudian, peserta didik dapat membedakan kalimat fakta dan opini dalam teks secara akurat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menulis kembali kalimat yang mengandung fakta dan opini pada teks yang telah dibaca. Jadi ada 3 yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Guru akan menuliskan 2 kalimat sebelum guru masuk materi. Kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat opini. Kalimat pertama, ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, hari ini cuaca cerah. Yang kedua, suhu udara hari ini mencapai 27 derajat Celcius. Jadi 2 kalimat ini kira-kira mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini? Kalimat 1, Fakta. kalimat 2, Opini. apakah seperti itu? Ya. Apakah tidak terbalik? Ya. Tidak, coba kita analisis ya. Hari ini cuaca cerah. Hari ini cuaca cerah. Ini bisa iya, bisa tidak. Tergantung kondisi saat ini. Kemudian untuk kalimat yang kedua, suhu udara hari ini mencapai
Bedanya fakta dengan opini itu apa? Kalau fakta itu nyata, ada buktinya, akurat. Sedangkan opini bisa jadi pendapat, ya, pendapat seseorang. Pendapat seseorang bisa dibuktikan atau tidak, ya, itu opini. Nah, kalau misalkan tadi kalian menjawabnya yang pertama itu opini, yang pertama itu fakta, dan yang kedua itu opini, guru tanya kembali, apakah itu benar? Kebalik atau tidak? Kebalik. Yang benar apa? Opini. Iya, kalimat pertama itu hari ini cuaca cerah, ini pendapat seseorang. Pendapat itu termasuk opini. Kemudian untuk yang kedua, suhu udara hari ini mencapai 20 derajat Celcius. Ini sudah ada buktinya karena sudah diukur. Jadi kalau yang akurat sudah ada bukti itu termasuk fakta. Sedangkan yang masih pendapat itu termasuk opini. Bisa dipahami? Nah, aku sampaikan lagi terkait dengan ciri-ciri fakta dan opini. Coba kalian buka buku paketnya halaman berapa? Halaman 106 bab baru 106. Bisa kalian tulis fakta dan opini, ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Fakta adalah suatu hal atau keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi, ya. Fakta itu suatu hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, ciri-ciri kalimat yang mengandung fakta yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian datanya akurat, bersifat objektif, dan mampu menjawab pertanyaan. Jadi ada pembuktiannya. Kemudian kalau opini adalah pendapat atau pikiran dari seseorang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Nah, ciri-cirinya belum tentu kebenarannya, bersifat subjektif. Kemudian mengandung kata sifat atau penilaian dari seseorang, dan yang terakhir adalah menggunakan kata sarang atau mungkin sebaiknya. Nah, itu ciri-ciri fakta dan opini. Kira-kira kalian sudah bisa membedakan atau belum? Ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan fakta dan opini, pada hari ini guru akan bagikan lembar kerja kalian untuk berdiskusi kelompok terkait dengan fakta dan opini. Nah, sebelumnya perhatikan dulu yang harus kalian lakukan pada saat diskusi. Guru sampaikan. Di sini guru ada teks bacaan dengan judul Pesona Taman Nasional Komodo. Di sini ada teks. Silakan kalian analisis kalimat yang mengandung fakta dan kalimat yang mengandung opini. Kemudian kalian tuliskan identifikasi kalian mana yang termasuk kalimat fakta dan opini di kolom yang sudah disediakan. Dan yang terakhir ada pertanyaan diskusi. Apa saja? Ada 2 pertanyaan, ini ciri-ciri terkait dengan ciri-ciri fakta dan opini. Ya. Untuk petunjuk penyelesaian LKPD, kira-kira ada pertanyaan juga? Bisa dipahami? Bisa. Berbagi, silakan bisa mulai berdiskusi. Sudah, silakan boleh disampaikan hasil diskusinya. Kalau berapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 4, oke, silakan.
hasil diskusi kami. Fakta. Permainan Siola Komodo terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kalimat opini. Menurut pendapat banyak wisatawan, tempat ini merupakan destinasi wisata alam yang paling menakjubkan di dunia. Juga ya. Kalimat fakta. Berdasarkan data Komodo merupakan jenis kadal besar di bumi, panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter. Kalimat opini. Itu terlihat menakutkan. Melihat komodo dari dekat secara langsung adalah pengalaman yang jauh daripada menonton di televisi. Ya. Ada lagi fakta yang kalian temukan atau opini yang kalian sampaikan? Selain melihat hewan komodo juga bisa menikmati keindahan alam laut. Opini. Jarak di puncak bukit terasa sangat menyenangkan bagi orang yang jarang berolahraga. Ya. Dan nantinya silakan. Kira-kira ada fakta atau opini yang sama dengan kelompok kalian yang sudah dibacakan oleh kelompok lain? Ada yang sama? Yang mana? Fakta atau opini? Iya, lebih senang menonton podcast daripada menonton lewat televisi. Kira kelompok lain ada koreksi tidak? Kalau tidak ada, silakan boleh tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah mempresentasikan hasil diskusi. Kalian sudah bisa membedakan mana antara fakta dan opini. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai di akhir pertemuan. Mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini terkait dengan fakta dan opini. Akan berulas kembali. Di awal sudah Guru sampaikan ciri-ciri fakta dan opini. Coba Guru tanya kembali, apakah kalian masih mengingatnya atau sudah dicatat oleh kalian terkait dengan ciri-ciri fakta dan opini? Coba disampaikan. Ciri-ciri pertama, ciri-ciri fakta. 1. Ada data. 2. Angka atau bukti nyata. Kemudian apa lagi? Yang fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian memiliki sifat objektif. Ya, objektif dapat dibuktikan. Kemudian terdapat data dan angka. Itu kalimat yang mengandung fakta. Nah, sekarang kalimat yang mengandung opini. Kira-kira apa ciri-cirinya? Berupa pendapat, penilaian atau perasaan terhadap apa? Terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian apa lagi? Bersifat subjektif, ya. Kemudian karena pendapat itu berarti tidak dapat dibuktikan kenyataannya. Hanya pendapat. Nah, itu ciri-ciri kalimat yang mengandung fakta dan kalimat yang mengandung opini. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, buku cukupkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari merangkum atau membuat kalimat menggunakan data, fakta, dan opini. Silakan boleh dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Karena tidak ada pertanyaan, Bu Guru cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.